Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya anak-anak sampai kepada subtema yang keempat, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sekarang di sini kita akan belajar kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Kita ini lahir, hidup, dan tinggal di Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia. Kita juga mempunyai hak dan kewajibannya banyak sekali ya. Kita harus membela negara kita, itu adalah kewajiban kita. Sebagai pelajar, anak-anak kewajibannya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi anak yang sehat, anak yang kuat. Hak anak-anak apa? Haknya adalah mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan. Tapi anak-anak juga mempunyai kewajiban untuk belajar, menjaga kesehatan juga. Sekarang ayo membaca lingkungan hijau. Anak-anak dibaca. Di sini ada Dayu sedang berjalan kaki. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udaranya terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya yang sejuk. Dayu berdiskusi. Akhirnya mereka sepakat untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka juga mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Garis bawahi pula kalimat yang menunjukkan permasalahannya. Permasalahannya apa di sini ya? Permasalahannya adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Di garis bawahi dengan rapi pakai penggaris, ini adalah masalah. Kemudian yang penyelesaiannya mana? Ini adalah kalimat penyelesaiannya. Dayu berdiskusi dengan temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka mengajak orang tua bekerja sama. Itu masalahnya. Sekarang ayo menulis, sudah ya. Nah, sekarang ayo mencoba. Anak-anak bantulah Dayu membuat rapi. Anak-anak akan belajar membuat topi, ya. Anak-anak kerjakan, boleh berwarna, nanti hasilnya difoto dikirimkan ke Bu Guru. Tugas 1. Kreativitas anak. Ini tugas 1 ya. Sekarang ayo berlatih. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu caranya adalah dengan menanam pohon. Di sini Kecamatan Dayu akan menanam pohon angsana. Pohonnya ini akan dibagikan kepada 10 kelurahan. Jadi di satu kecamatannya Dayu ada 10 kelurahan dan akan dibagikan pohon angsana. Kita bantu Dayu untuk menghitung ya, berapa banyaknya bibit yang akan dibagikan kepada 10 kelurahan tersebut. Diketahui anak-anak ini banyaknya kelurahan ada 10. Banyaknya bibit berapa? Satu kelurahannya akan mendapatkan berapa bibit ya. Hanya diketahui banyaknya kelurahan saja. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, tentukan banyaknya bibit dulu. Yang kedua ini ya, tentukan banyaknya bibit yang diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi dengan 10. Karena banyaknya kelurahan itu 10, maka mencari banyaknya bibit harus mencari bilangan yang habis dibagi dengan 10. Anak-anak ingat perkalian 10 ya. Langsung diingat-ingat perkalian 10-nya. Carilah bilangan yang habis dibagi dengan 10. Ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Ingat ya. Nah, yang kedua, cara jatah untuk satu kelurahannya. Kalau sudah diketahui banyak bibitnya, maka mencari jatah tiap kelurahannya hanya tinggal membagi banyaknya bibit dengan
banyaknya kelurahan. Kita contohkan misalnya banyaknya kelurahan di sini adalah 10, sudah ditulis di sini. Kita tentukan banyaknya bibit yang kedua. Banyaknya bibit berapa? Kita katakanlah kita ambil 20. Nah, berapa tiap kelurahannya? Maka caranya adalah 20 dibagi dengan 10. Ini dibagi 20 dibagi 10 hasilnya 2. Kita ditulis di sini. Jadi banyaknya bibit ada 20. Jatah untuk satu kelurahannya adalah 2 bibit. Gini ya caranya ya. Kemungkinan yang lain sekarang. Kita ambil banyaknya bibit, bilangan yang habis dibagi dengan 10. Katakanlah ini adalah 60. 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Jadi banyaknya bibit adalah 60. Jatah tiap kelurahan adalah 6 pohon. Paham anak-anak ya? Coba anak-anak berlatih di LKS-nya. Ada. Sekarang kita lanjutkan ke ayo membaca. Siti demam. Nah, Siti kepanasan. Tadi di pembahasan teks tadi Siti sedang kepanasan ke sekolahnya. Badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu juga menyelimutinya. Siti masih merasa demam. Akhirnya ibu membawa Siti ke puskesmas. Puskesmas itu singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Ya. Sebagai warga negara kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Ya, kita sebagai warga negara semuanya ini memiliki hak untuk apa? Mendapatkan fasilitas tempat berobat. Mana saja itu? Klinik, puskesmas, rumah sakit itu adalah tempat-tempat fasilitas tempat berobat. Pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawatnya. Dokter memeriksa, kemudian memberinya obat, vitamin. Dokter menyarankan Siti menjaga kesehatan, banyak minum air putih, air hangat. Siti juga harus memilih jajanan yang sehat. Ia harus rajin mencuci tangannya juga ya. Ini cara mencuci tangan yang benar ya. Saat ini sangat penting ya. Anak-anak masih ingat 3M untuk mencegah COVID-19 ya. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Amati teks Siti demam, temukan kewajiban dan hak. Kewajibannya apa? Sebagai warga negara, maka kewajibannya adalah menjaga kesehatan. Kemudian haknya apa? Kalau kita sakit, maka semua berhak mendapatkan fasilitas berobat. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban kalau sudah berobat. Kewajiban kita apa? Melaksanakan sarannya dokter. Obatnya diminum, minum air hangat, menjaga kesehatan, memilih jajanan yang sehat. Dan tidak lupa kita juga harus berterima kasih. Ini adalah kewajiban. Sekarang amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat yang menunjukkan masalah. Anak-anak ini tugas 2-nya. Tulis masalah yang ada di sini, kemudian cara mengatasinya. Ditulis di buku tugasnya. Ya, masalahnya tadi Siti demam. Cara mengatasinya apa? Ini dibawa ke dokter, kemudian minum obat dengan rutin dan lain sebagainya seperti yang di teks ya. Ini adalah tugas 2. Ayo mencoba. Siswa disuruh memilih jajanan yang sehat. Mengapa kita harus memilih jajanan yang sehat? Karena tubuh kita ini hanya menerima benda-benda yang makanan-makanan yang sehat ya. Jika kita makan makanan yang tidak sehat, maka akibatnya akan sakit. Maka penting sekali tubuh kita ini diisi dengan makanan yang sehat-sehat saja supaya tidak mudah sakit. Mengapa kita harus memilih jajanan yang sehat? Yaitu tidak sakit. Kena contoh jajanan sehat itu apa? Apakah ciki, es, gorengan? Tidak.
jajanan yang sehat itu satu, bersih. Yang kedua, tidak banyak mengandung minyak ya. Tiga, tidak ada bahan pengawetnya. Itu jajanan yang sehat. Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Banyak sekali. Kita terhindar dari sakit perut, kita terhindar dari penyakit-penyakit yang lain. Itu ya. Sekarang ayo bercita-cita kita lewati. Cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Bu Guru akhiri, tetap jaga kesehatan anak-anak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.